Oke. Jadi maunya saya, bapak dan ibu sesering mungkin ke RDAE. Nggak nanya nggak apa-apa, yang penting ibu bapak nyimak, duduk aja nyimak. Ibu nyimak aja pertanyaan ibu ini, nyimak, terus testimoninya ibu ini nyimak. Pak Haji kan kalau ke RDAE ongkos, ya udah di rumah dengerin YouTube, nyimak aja. Nyimak aja, kalau ada yang testimoni nyimak aja, terus ibu praktekin, nyimak aja. Nyimak aja, praktekin, nyimak aja. Nyimak aja. Itu yang saya setuju. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Eti dari Cirebon. Bu? Eti Sohaiti dari Cirebon. Ya, pertanyaannya apa? Saya tuh rumah saya tuh kan dijaminkan di bank ya, di Bank BJB. Di Bank BJB cuman udah berapa tahun ya bilangnya sih nyuruhnya mah cepet dibayarin gitu ya. Cuman saya tuh punya utang juga sama perorangan. Kalau ini tuh saya pengennya jangan sampai rumah itu disita atau terlelang atau dijual ke orang lain gitu. Nggak apa-apa Bu, nanti ibu kalau utangnya belum waktunya lunas nggak bisa lunas. Itu ya cuman rumah jangan sampai dimiliki orang lain gitu. Nggak akan. Tenang aja, nggak akan. Jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Kayak orang bunting baru 2 bulan pengen lahiran, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi nunggu 9 bulan baru lahiran. Sekarang belum waktunya sholat subuh. Ibu mau sholat subuh. Allahu Akbar. Kira-kira diterima gak sholat subuhnya? Nggak diterima. Nggak akan diterima. Tenang aja. Nanti di ibu. Rumah itu aman gitu ya? Apa? Aman, nggak bakal. Ya ibu kalau mau, ibu cebok alat kelamin ibu. Ya. Ibu cebok alat kelamin ibu. Ya. Bangun tidur sebelum pipis kayak ibu tadi. Nah air cebokannya disiram ke rumah itu. Tidak pindah tangan. Tidak pindah tangan. Tidak pindah tangan. Lunas bulan ini. Lunas bulan ini. Lunas bulan ini. Setiap hari? Lunas bulan ini. Iya tiap hari. Ya. Setiap hari. Cebok alat kelamin ibu. Nah kedua, colek alat kelamin ibu. Sekali aja ya. Colek, tempelin di tembok. Tidak pindah tangan. Jangan habis nempel di tembok, ibu colek lagi alat kelamin ibu. Nggak boleh. Ya, satu kali aja. Kok gitu Pak Haji? Nanti kalau yang kedua alat kelamin bisa pindah ke tembok. Tuh. Sekali aja, colek sekali. Nah, kalau mau mandi di kamar mandi. Sebelum mandi, ibu remas dulu alat kelamin ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAE Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, rumah saya tidak pindah kepemilikan. Sekali aja. Boleh gak Pak Haji 9 kali? Boleh, lebih cepat lagi tuh. 9 kali. Besok ulangi lagi. Mau mandi ulangi lagi, mau mandi ulangi lagi. Tidak akan pindah tangan dan lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Amin. Ada lagi? Enggak ada. Boleh, ini berlaku buat semua. Berlaku. Pokoknya gini Bu, semua kita dibikin dari alat kelamin perempuan. Betul gak? Kita nih dibikin dari perantaranya lewat alat kelamin perempuan. Betul? Dan kita keluar dari lubang alat kelamin perempuan. Dan semua masalah selesai lewat lubang perempuan. Gitu. Makanya alat kelamin perempuan bapak-bapak harus cari sebanyak-banyaknya buat stok. Simpan di kulkas, di freezer. Mic-nya mana? Mic-nya mana? Tadi kan ditempelin. Nah, itu. Ya, colek, tempelin. Colek, tempel. Tapi kalau dipipisin lebih itu lagi apa? Kalau Dipipisin juga, dicolek, ditempelin di tembok juga, air cebokan juga, mana yang manjur aja. Pokoknya di ritualnya kayak gitu. Jadi kencing juga sama? Sama. Juga. Oh, bisa juga. Bisa, kencing siram, bisa. Tapi kan tetangga bawa pesi enggak? Kalau habis lagi makan jengkol, kalau habis makan pete, kenapa nggak colek aja tempelin di itu? Makanya colekan alat kelamin perempuan diusapin ke mukanya suami kalau mau berangkat kerja, itu suami tiap pulang pasti bawa duit. Jadi kalau bapak dan ibu punya istri, ibu punya suami, colek alat kelamin ibu, taruh di mukanya suami. 9 kali kalau dia mau keluar dari rumah. Bohong dia pulang gak bawa duit.
Pasti bawa duit. Kalau nggak punya, ibu cari bandot. Nah, Walaupun nggak ada kerjaan dapat. iya bu. Nggak di mana aja. Kan saya nggak mimpi nih bapak dan ibu datang segini banyaknya orang. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Gimana saya mau promosinya, ayo. Heran nih kok ibu pengen kepincut aja, pengen ketemu saya. Pengen ketemu saya aja. Pengen ketemu saya aja. Padahal kan saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Iya. Bu, rezeki nggak bakal ketukar, Bu. Tadi ada tamu saya orang Cina, kaya raya. Saya tanya, apa yang bikin lo kaya raya? Karena gue pakai gelang. Gue beliin gelang nih langsung dari Jepang buat Pak Haji. Jadi gue dibawain gelang dari Jepang. Katanya buat inin energi negatif apalah. Tapi dia memang kaya raya luar biasa. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Tadi datang. Ini saya dikasih gelang. Pakai aja Pak Haji. Gue belum. Gimana gue pakai gelang? Nah ini yang gelang ini harganya 1 miliar. Yang nih. Oh. Apa namanya? Gio. Iya. Apa saya nggak tahu. Nah dipakai sama dia. Tadi orang terkaya di Indonesia. Rumahnya di Pantai Indah Kapuk. Dia punya kapal pesiar. Luar biasa kaya raya. Nih tadi bawain. Ya udah pakai aja namanya seneng ya. Terus ada lagi tuh tadi yang lebih mahal. Saya bilang tadi. Jadi ini luar biasa. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu bikin air asinan dari alat kelamin ibu sendiri, siramin ke rumah. Tidak pindah kepemilikan. Tidak pindah kepemilikan. Jadi nggak pindah milik. Sambil ibu colek tempelin. Sambil colek tempelin. Sambil colek tempelin. Manjur gak? Super manjur. Ya, mumpung alat kelamin ibu masih pulen. Kalau udah perang nggak bisa, mesti nambah air banyak. Yuk, bapak apa? Nggak ada? Yuk, ibu. Mana mic-nya? Sapu lidi nih Pak Haji. Kalau Apa? kita potong buat taruh di pojok itu. Apa? Sapu lidi yang hijau ini Pak Haji nih. Sapu lidi aren. Oh, ya, aren ya kan? Kan taruh di pojok toko. Kan ini kan panjang. Kalau dipotong boleh nggak Pak Haji? Boleh, Pendekin gitu boleh. boleh, Ya kan kalau ini kan panjangan. Iya. Kan? boleh, Boleh ya. boleh. Udah, tadi, Pak Haji. Segini aja nih. Kayak orang buat bersihin itu penggorengan. Kalau masak kan ada penggorengan tuh. Iya. Nah ini buat, Potretnya. iya bisa, manjur. Iya, makasih Pak Haji. Ya, yuk. Ibu apa? Oke, kalau nggak ada, ada? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Kalau Apa? kita Pak Haji kalau kita mau beli tanah di sebelah rumah kita itu gimana Pak Haji? Gampang, ibu cebok alat kelamin ibu bangun tidur, atau ibu rendam alat kelamin ibu pakai baskom. Nah air rendamannya itu disiramin sambil ibu berendam, ibu ngomong, ambil ibu cebok ngomong Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yatim RDA Kandang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, tanah itu jadi milik saya. Jangan tanah itu kebeli, tanah itu jadi milik saya. Namanya air asinan. Iya, jangan bilang kebeli. Kalau kebeli nggak bisa. Tanah itu jadi milik saya atau tanah atas nama Abdullah bin Sani jadi milik saya. Tanah yang ada di depan rumah saya jadi milik saya. 9 hari, paling lama 99 hari itu jadi milik kita. Kok gitu Pak Haji? Lah itu depan, lah itu belakang, lah itu samping, lah itu sebelah, samping dapur. Coba dong, namanya air asinan. Makanya saya yang terkopi baru ini kalau mata saya Air asinan. sekarang udah dibonasi mata saya. Air asinan, namanya air asinan. Jadi ibu bikin sendiri aja. Kita nggak bakal kasih ibu air asinan malam ini. Ibu bikin sendiri manjur. Karena air asinan saya super mahal. Jadi bikin sendiri aja. Kita di sini khusus lagi ngobatin orang yang lagi disantet, lagi fokus. Ya, 11 orang ya. Jadi kita alat kelamin kita lagi fokus ke sana. Jadi kita nggak buat kayak gitu-gitu. Jadi ibu bikin sendiri aja manjur. Cebokannya bangun tidur. Bebas aja ibu bangun jam berapa aja. Jam 1, jam 2, jam 3 bebas. Oh, sebelum pipis Pak Haji ya. Sebelum pipis tahan dulu pipisnya, cebok dulu. Suka diginiin kan saya cek. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya. Saya kayak sok dibungkus plastik. Saya bolongin pakai sedotan, semprotin gitu. Bisa. Bisa. Setiap Bisa. Bu. jam 5 subuh saya habis sholat suka gituin. Bu, itu tanah perkebunan hampir 100 hektar.
antara perbatasan Palembang Lampung itu alhamdulillah jadi pindah kepemilikan tamunya RDAI, betul? Manjurnya luar biasa, namanya air asinan. Tapi ibu mesti ngucap dulu lafalnya, jampe-jampenya. Bismillahirrohmanirrohim dulu. Jangan enggak, kan mesti ada pembukanya. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, baru ibu ngucap hajat. Perkebunan itu pasti jadi milik saya bulan ini. Alhamdulillah, nggak sampai setahun. Pak Haji ya pasti milik saya gitu. Mana mic-nya? Nggak denger gue. Mic-nya mana mic-nya? Jadi saya bilangnya cuma kepipilik gitu doang, nggak ini. Pasti jadi milik saya, kan belum dikerjain. Ucapan adalah, jadi ngomongnya pasti jadi milik saya. Ini berlaku untuk gedung. Misalkan saya pengen punya gedung tuh, ada 60 lantai jadi milik saya. Padahal saya tukang gojek. Kerjain lah, pasti jadi milik kita lah. Ini ilmu udah manjur bu. Mau jadi presiden, terkabul. Mau jadi menteri, terkabul. Mau jadi kapolda, terkabul. Mau jadi pangdam, terkabul. Mau jadi danjen, udah praktekin aja. Bebas. Kalau gitu sih Pak Haji, kalau pengen ngeluarin kodam Minum. di badan, Minum air asinan. air asinan aja. Minum air asinan. Ibu cebok alat kelamin ibu, diminumin ke anak atau diminumin ke suami atau diminumin yang ada hodamnya, keponakan, ipar, sepupu. Saya pribadi, Hah? saya pribadi. Mic-nya mana? Ya buat saya pribadi Bang. Ya diminum, ibu cebok nih alat kelamin ibu, diminum sendiri. Minum sendiri. Namanya Kalau senjata dicolek- makan. Kalau dicolek sih begitu juga sama. Apa? Yang dicolek juga. Apa? Yang dicolek juga. Yang dicolek juga, ibu colek alat kelamin ibu terus langsung dimot. Rasanya amis, asin apa pedes-pedes gitu. Bukan yang dicelupin di air. Dicolek di air juga bagus. Langsung lebih bagus. Ngapain colek di air? Kenapa nggak langsung di... Langsung mod. Bu, alat kelamin istri yang kita colek pakai jari, terus tangan kita dimasukin ke mulutnya suami, bohong tangan ibu nggak digigit. Enak, pedes. Kayak itu steak apa gitu. Ya, coba dulu. Ada lagi? Ada lagi ya? Saya Pak Haji. Ayo mana mic-nya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya perkenalkan, saya Isro dari Brebes Pak Haji. ya. Brebes. Nah, mendengar dari colekan tadi Pak Haji, itu berlaku untuk setiap hajat walaupun itu dari suami Pak Haji. Iya, Oh, misal nih, saya kebetulan ada Pak, nih maaf ya. Ya. Ibu-ibu yang hadir di sini bisa hadir ke muka bumi ini, kan perantaranya alat kelaminnya laki-laki, masukin dulu kan ke alat kelamin perempuan, Ya. sehingga terjadi pembuahan, Ya. lahirlah kita semua. Ya. Jadi alat kelamin laki-laki manjur gak? Super manjur Pak, justru dari situ. Jadi direndam dulu alat kelamin bapak Oh. di dalam rantang. Biji sama batangnya harus kerendam. Oh. Nggak boleh bijinya doang, nggak boleh batangnya doang. Karena kalau bijinya doang ngambang kayak pelampung. Mesti sama batangnya direndam. Begitu sampai blubuk. Nanti airnya rantang diminum, dikasih ke anak, dikasih ke istri. Itu. Jorok gak? Ya enggak lah. Air PDAM lebih jorok Pak, itu kan air kali. Dikasih pemutih, dikasih apa, penjernih. Diminum sama bapak-bapak, ibu-ibu. Ya betul. Air apa tuh air kali? Ada bangkai tikus, ada bangkai guguk, ada bangkai apalah di situ. Campur Dikasih aduk, Pak. pemutih. Jadi air PDAM. Itu kan air kali. Emang tuh air apa sih? Jadi orang bilang, ih jorok. Lu juga dari situ kok lahir. Karena lo nggak tahu aja. Emang lo dibikin dari apa? Emang dibikin dari kedebongan pisang. Orang dibikin dari alat kelamin bapak lu. Kenapa kita ngomong jorok-jorok? Lo dibikin dari mana? Dari alat kelamin emak lo kan? Ini jangan bilang ngomong jorok lah. Kebetulan ini kan RDAY ekstrim. Kenapa? Karena hajatnya ekstrim. Jadi kita ngomongnya ekstrim. Boleh gak? Ya boleh. Orang hajatnya ekstrim kok. Kayak contoh nih, sakit. Udah berobat kemana-mana. Tadi bapak udah denger itu pengobatan yang udah
terkenal di TV, tapi nggak sembuh ke RDAY. Boro-boro saya kasih obat. Enggak, cuma saya bawain centong 2 biji sama dia. Nyimak YouTube-nya RDAY, tapi sembuh nih sekarang. Udah bisa senyum. Udah nggak ngamuk-ngamuk lagi. Nah, Bapak hajatnya apa? Saya pengen itu kontrakan 200 pintu jadi milik saya. Kerjain bos, ngapain dibeli tapi jadi milik bisa. Bisa bos, kerjain. Ini nggak mimpi loh. Saya bilang, Bu Isro mimpi gak sama anaknya saya kasih hadiah HP? Mimpi gak Bu Isro? Nggak mimpi. Karena dia udah meraktekin ilmu RDAY. Tanda terima kasih saya beliin HP bos 2. Betul? Dan bonusnya lagi, Bu Isro langsung saya berangkatin haji gratis 2026. Betul? Kenapa? Karena Bu Isro meraktekin ilmu RDAY. Anak yang kedua jadi dokter, anak yang ketiga jadi dokter, anak yang keempat jadi dokter. Kan waktu itu Bu Isro datang karena saya sakit, dia nengokin saya ke rumah. Ya betul. Nah, dibawalah anak-anaknya tuh semua. Kan saya nggak terima pasien waktu itu, tapi karena dia dari Boyolali udah jauh-jauh, ya udah datang dia ke rumah saya, kita ngobrol. Akhirnya pembicaraannya menuju ke motivasi. Waktu itu saya bilang, kalau anaknya gurunya dokter yang pertama, kamu juga harus jadi dokter. Saya sabdain gitu. Kalau anaknya Pak Haji yang nomor 2 dokter, kamu juga harus jadi dokter. Kalau anak Pak Haji yang nomor 3 jadi dokter, kamu juga harus dokter. Saya tunjuk begitu kan anaknya 3 tuh, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Alhamdulillah anaknya dokter semua. Saya bilang lagi, kalau anaknya Pak Haji punya suami dokter, jadi mantu saya dokter, kamu juga punya pacar harus dokter. Tadi saya tanya, Bu Isro yang nomor 2 yang jadi dokter, anaknya pacarnya dokter gak? Kata dia, dokter. Langsung saya kasih hadiah berangkat haji gratis 2026 besok. Langsung saya bayarin. Berapa biaya langsung saya bayarin, berangkat. Berangkat kan? Dan saya berangkatin berdua suami istri. Tanda terima kasih saya sama Allah. Nah, saya mau Bapak dan Ibu juga dong praktekin ilmu RDAY gitu loh. Ekstrim-ekstrim gitu loh. Biar hajatnya ekstrim, yang saya kabulin ekstrim. Sekarang gede lupa apa gede hajat? Sekarang pertanyaannya, gede lupa apa gede hajat? Nah iya, jangan lupa. Jangan dong. Pak, saya baru beli HP 17 Pro Max 2 tera. Bapak tanyain deh sama adminnya RDAY. Emang bener Pak Haji ngasih HP 2, saya kasih suami istri. Nah ini saya mau kasih hadiah yang ulang tahun bulan Desember. Saya mau kasih hadiah 17 Pro Max 2 tera, harganya 44 juta. Yang ulang tahun Januari juga saya mau kasih. Bahkan anak-anaknya saya mau kasih. Syaratnya cuma satu, nggak boleh punya sifat bangsat yang 18. Ini kan rata-rata yang ada ulang tahun punya sifat bangsat. Apa tuh sifat bangsat? Kepancing jengkel. Mosok kepancing jengkel. Katanya hajatnya udah terkabul tapi masih kepancing jengkel. Nggak boleh dong. Komennya apa? Ini pakai HP. Nggak boleh lah. Udah aja kalau nonton YouTube, nonton aja udah YouTube. Ngapain lo japri-japrian? Kita kadang nonton YouTube japri-japrian suami istri. Oh goblok. Tapi minta hadiah. Mana bisa. Ikut dulu dong sayembara. Nah maunya saya, Bapak coba sifat 18 nggak boleh dilanggar. Ibu juga biar tanggal 19 Februari saya berangkatin umroh gratis bersama Mbak Rati. Karena Mbak Rati tadi udah japri saya, Ji. Itu yang ulang tahun Desember kasih hadiah umroh apa sekeluarga. Ji, yang ulang tahun bulan Januari dikasih hadiah umroh aja sekeluarga. Anaknya 3 atau anaknya 2 atau anaknya 1 atau anaknya 4 berangkatin semua. Suami istri sama plus kasih HP. Oke Mbak. Nah, Ibu sampai tahu kepilih sama Bapak kan lumayan. Ini enggak, nganterin anak yatim umroh cuma sampai bandara. Oh goblok. Sampai mana? Sampai sana, sampai terbang. Nanti di pesawat kita ijab. Pesawatnya kita besok naiknya bisnis Pak. Karena perjalanan jauh sampai 12 jam. Gitu. Ini kan enggak. Mbak Rati kan baru baca Qurannya 2 juz. Cair 300 miliar Mbak Rati. Besok dia jadi pembicara besok. Di Jogja Mbak Rati. Mbak Rati besok jadi pembicara di Jogja. Acara tanggal 23 berangkat dari sini jam 8 malam. Kita besok pembicaranya tanggal 24 di Restoran Banyu Urip Klaten. Jam 10 pagi sampai
jam 12 siang. Nanti jam 12 siang kita berangkat lagi ke Malioboro, Hotel Grand Orchid Malioboro. Di situ kita bikin lagi seminar dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Malamnya kita tahajud bersama anak yatim di Hotel Orchid lagi. Boleh gak Pak Haji saya ikut? Boleh lah, maksudnya gak boleh. Kita sediain bus banyak kok. Kita mau bikin acaranya di Klaten dan di Jogja. Ini kan ibu-ibu enggak sama bapak-bapak. Belum dipraktekin tapi pengen minta hadiah. Pak Haji, aku kan ulang tahun Desember, aku minta hadiah. Oh goblok. Praktekin dulu. Komen lo ditutup tuh mulut lo tuh. Ini kan enggak, mulutnya ngomong aja. Komen aja. Aduh, janganlah. Plaster. Iya dong, kan kita punya gede hajat apa gede jengkel? Gede mikir apa gede hajat? Gede komen apa gede hajat? Gede ngeluh apa gede hajat? Ya iya, jadi hajat nomor 1. Kan kita punya anak. Kita kan bakal punya mantu. Kita kan bakal punya besan. Kita kan bakal punya cucu. Lihat dong ke sono, jangan ngomongnya kasar. Kita kan kadang ngomong kasar. Janganlah. Nggak boleh. Jadi praktekin sifat 18. Saya mau sifat 18 sebulan saya kasih waktu. Januari tidak boleh ada latihan. Kalau gagal denda. Kok denda Pak Haji? Lu ntar nggak jerah kalau nggak denda. Ntar diulangi lagi. Denda 1 juta. Kalau lu dilanggar denda 1 juta. Harus bayar kemari 1 juta kalau denda. Misalkan lo komen 1 juta. Mancing jengkel 1 juta. Kalau nggak ntar dilanggar. Betul? Hadiahnya apa Pak Haji? Umroh gratis. Tanggal 19 Februari 2026. Plus berangkat umroh HP-nya baru. iPhone Pro Max 17 Pro 2 tera harganya 44 juta dari Mbak Rati semuanya. Tapi duitnya kan udah dititipin ke saya, jadi nanti kita yang bagiin aja. Ntar kita, Bapak dan Ibu tinggal laporan aja. Bisa? Iya dong. Udah cantik, masa HP-nya jadul. Udah ganteng, HP-nya jadul. Janganlah. Mending jadul, kadang hang lagi, malu-maluin. Tahu gak hang? Error, jadi pada saat grup banyak yang masuk, pas kita buka, langsung error. Itu kan malu-maluin. Katanya tamunya RDAY, katanya pasiennya Pak Haji, tapi HP-nya jadul. Aduh. Harus iPhone. Harus iPhone. Harus iPhone 17 Pro 2 tera harganya 44 juta. Jangan malu-maluin. Katanya udah terkabul ratusan miliar, udah terkabul puluhan juta, tapi jadul. Ah, malu-maluin. Jangan ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Punya uang 1 miliar bulan ini. Mantes-mantesin muka dulu. Ada gak yang muka kayak lo 1 miliar? Muka lo digosok dong pakai celana dalam bekas pakai. Digosok. Pasti bulan ini saya punya duit 1 miliar. Nggak ada muka kayak lo 1 miliar. Nggak ada. Gue udah lacak, nggak ada. Mantes-mantesin. Ah, mana mic-nya? 99 kali ya. Sambil ngitung. Betul, 99 kali sampai muka lo baret-baret. Maksudnya sambil ngitung kadang-kadang ini ya. Nggak. Ngucap terus. Bahkan ada itu tasbih digital atau pakai tasbih ini. Nih yang tasbih kayak gini. Oh iya. Ada kan? Ada. Nih. Iya. Nih kayak gini. Yang 99 kali. Oh iya. Jangan, ini mah nggak nyampe, ini kan kecil. Ini kan mahal. Ini mah harganya 1 miliar. Tapi ini kan dari Jepang. Iya. Dari Jepang. Tadi kan ada tamu RDAY itu. Yang orang Pantai Indah Kapuk ngasih ini. Kok Pak Haji gampang? Ya karena udah biasa masuk gue. Tuh. Tuh. Tut. Ah. Ada lagi? Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Mana mic-nya? Pak Haji, anak saya tuh kan kemarin masuk Akmil itu, semuanya udah lulus. Cuman pas larinya aja, dianya dapatnya 5,5, jadi gugur di lari. Tidak ada tamu RDAY yang kemarin masuk Akmil gagal. Kayaknya cuma lo doang deh. Semuanya masuk semua. Yang masuk Akpol masuk semua. Kemarin Janit masuk ya? Masuk Janit. Iya disuwuk tiap hari terus. Itu apa kalau mau tes di depan pintu dilangkahin. Terus sedekah pembersih WC, sedekah pembersih WC, sedekah makanan favoritnya dia. Apa favorit lo? Bakso, harga berapa? 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Lo mau lomba apa?
lari, digosok kakinya pakai celana dalam ibunya. Lari kenceng kayak orang dikejar anjing herder. Kok gitu? Karena yang lari celana dalam ya. Berapa kali Pak Haji? Apa? Berapa kali? Berapa kali apa? Digosoknya. 99 kali sampai kakinya copot. Itu bosok. Kiri kanan berarti Pak Haji ya? Kiri kanan celana dalam ibu yang bekas pakai. Kalau dia, aku nggak percaya, harus Iya. paksa. Anak gue juga begitu. Papa aku nggak percaya, harus percaya. Lu mau ikut siapa lo? Hah? Iya. Kita mesti kejam, Bu. Iya. Ya. Iya. Ini kan ada tamu RDI orang Cibinong, dagang kopi di pinggir jalan. Kan putra tercintanya masuk secapa reguler masuk tanpa tes, ya betul? Tanpa tes, tanpa biaya. Mamahnya tiap hari ijab di sini. Tuh, setiap hari dia tahajud tiap hari namanya. Mamahnya tuh. Padahal mamanya cuma dagang kopi di pinggir jalan. Anaknya itu ajudannya si Pak Presiden Pak Prabowo masuk sekolah nih. Makanya mamahnya terima kasih Pak Haji. Ya sama-sama. Tidak ada tes, ya apa? Tidak pakai uang, tidak. Gratis. Kok gitu Pak Haji? Ya itu disuruh sama mamanya, digosok kakinya, mukanya digosok semua nih. Kalau tes nih tangannya diginiin pakai celana dalam mamahnya diginiin nih tuh. Jadi tangannya jalan sendiri tuh. Makanya ini celana dalamnya mau dilelang ya. Mau dilelang harganya 10 miliar. Daripada nyogok kayak beli celana dalam mamahnya aja. Ibu kan nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Senyum. Hah? Senyum Pak Haji. Senyum? Iya. Beneran? Iya. Oh. Tawa sendiri. Ketawa sendiri. Apa? Iya. Enggak, yang enggak ganti sehari aja manjur. Manjur, coba. Ibu sekarang pakai celana dalam enggak? Copot. Kasih bapak-bapak, bohong-bohong dia enggak pada mabok. Lempar aja langsung pada mabok. Lebih manjur. Jangan dong, udah aja buat pesugihan itu disimpan. Kan ibu punya stok celana dalam banyak. Kan pakai aja yang lain lagi, yang itu khusus. Yang 9. Waduh Bu, lebih parah Bu, sekecamatan masuk UGD. Iya boleh. 20 hari boleh, 30 hari boleh. Pokoknya bikin tetangga pada masuk UGD. Tapi bener Bu, senyum-senyum ya. Ngakak ya. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu sesering mungkin ke RDI. Nggak nanya nggak apa-apa, yang penting Ibu, Bapak nyimak, duduk aja nyimak. Ibu nyimak aja pertanyaan Ibu ini, nyimak, terus testimoninya Ibu ini nyimak. Pak Haji kan kalau ke RDI ongkos, ya udah di rumah dengerin YouTube, nyimak aja. Nyimak aja kalau ada yang testimoni, nyimak aja. Terus Ibu praktekin, nyimak aja. Nyimak aja, praktekin, nyimak aja. Nyimak aja. Itu yang saya setuju. Betul. Jadi nyimak. Saya setuju Bu. Bu Isro Bu yang saya berangkatin haji gratis 2026 besok. Dan saya kasih hadiah HP terbaru. Terbaru kan ya. Masih disegel ya sama putrinya. Itu dia tinggalnya di Boyolali Bu. Dia datang ke sini bisa 3 bulan sekali ijab ke RDI ya. 3 bulan sekali dia datang ke sini ijab. Tapi luar biasa. Nomor 1 perempuan, besok mau umroh. Nomor 2 dokter, pacarnya dokter. Nomor 3 dokter, nomor 4 dokter. Dia hanya datang, dia seorang guru SMP PNS di Boyolali, namanya Bu Isro. Guru PNS di Boyolali. Jauh dari RDI, tapi dia praktekin ilmu RDI. Nah mau saya, Ibu coba praktekin dulu ilmu RDI. Setelah terkabul boleh gak Pak Haji kesini? Boleh. Kalau Ibu punya duit 2 juta, ya udah privat rombongan bareng. Punya duit 10 juta, ya udah privat khusus. Berdua aja. Saya nggak punya duit, ya udah mending gratisan rombongan gitu. Jangan kecil hati. Kan kita kadang suka kecil hati. Aku kan nggak punya uang, aku apa bisa ketemu Pak Haji? Ini bisa. Bisa. Yang penting Pak Haji sehat. Kan kemarin saya nggak pencerahan karena sakit kan? Gitu. Iya. Mana mic-nya? Ayo. Pak Haji, Ayo. Sakit apa? Saya. Ini palanya pening. Ya kan?
Enggak, coba bayangin Bu. Orang berobat ke RDAY yang disantet udah 11 tahun. Dia udah berobat kemana-mana, udah ngabisin rumah 8. Udah ngabisin mobil 11. Udah nggak punya apa-apa. Udah badannya kurus bener. Iya, perutnya buncit. Iya, 11 tahun. Akhirnya berobat ke sini. Ada lagi yang udah 5 tahun. Nah, terus datang ke sini. Bayar gak Pak Haji? Gratis. Nginepnya gratis, makannya gratis, air asinannya gratis, pengobatannya gratis, air kelapa hijau rebusannya gratis, semuanya gratis. Alhamdulillah 9 hari sembuh. Tapi tumbalnya kena ke siapa? Ke kuda saya. Kita potongin kuda. Tumbalnya ke kerbau saya. Kerbau saya dalamnya ada kawat berduri. Masa kebo bisa ada kawat berduri di dalam perutnya? Kan kita potong. Pas dibuka nggak ada apa-apa, pas dibuka itunya, jeroannya isinya kawat semua. Harusnya kan rumput. Aduh, ini gimana? Kita potong sapinya. Udah KO, udah kolep tapi belum mati, kita potong. Kita ijabin anak yatim. Pas dipotong isinya bola. Balon, bola. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting pasiennya sembuh. Dan semuanya sembuh ya. Tinggal satu ya, yang dari Bengkulu ya. Dari Bengkulu. Pelan-pelan, tenang aja, sembuh. Pak Haji, Ya. Pak Haji, Ah, saya kan kesini sudah hampir 3 bulan. ya. Tapi sedekah saya kan memang belum maksimal. Harus maksa. Kalau di RDAY kalau hajatnya ekstrim, sedekahnya harus ekstrim. Kalau hajatnya brutal, sedekahnya harus brutal. Mbak Ratih hajatnya brutal, jadi dia sedekahnya brutal. Berapa yang disedekahin sama dia waktu itu? 500 juta. Brutal. Di Upper Clip, di Sentul, di restoran Sentul, anak yatim 500 dikumpulin, makan di situ, Mbak Ratih ijab. Cair 400 miliar, cair. Cair 300 miliar, cair. Nah, dia kemarin ijab, berangkatin anak yatim umroh, berangkatin tim YouTube, MC tim YouTube umroh, berangkatin haji gratis. Alhamdulillah. Kalau saya kan enggak punya nih, belum ada uangnya. Maksa. Saya punya ini mau sedekah profesi, mau potong rambut. Jadi bisa nggak Pak Haji? Saya Nggak sempet motong, kan anak yatim. potong anak yatim gitu. Iya, nggak sempet motong. Kok nggak sempet motong? Kan dia datang ngaji, abis ngaji langsung pulang. Nggak sempet. Paling ibu beli kerokan rambut aja, kasih dia, biar dia ngerok sendiri. Iya Pak Haji. Gitu. Kalau motong, ibu tinggal bilang aja sama kakak saya, kan ada kakak saya. Bilang kakak saya, Bu Haji, saya mau motong rambutnya anak yatim gitu. Jangan ngomong ke saya, kalau saya kan nggak tahu kondisinya. Jadi bisa Pak Haji. Iya, ya? bisa lah. Gitu. Ibu udah dipotong belum alat kelamin ibu? Sudah botak. Udah botak ya. Yo, ada lagi? Terima kasih Pak Haji. Sebelum saya tutup, Bapak ada lagi? Nerusin lagi nggak apa-apa, ayo. Nggak ada ya. Jadi gini. Besok tanggal 8 jam 8 10 bus jalur selatan, 10 bus jalur utara, kita berangkatin tamu-tamu RDAY dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magelang, Surabaya dan Jogja. Tanggal 8 jam 8 malam berangkat dari Hotel Borobudur Jogja. 10 bus jalur selatan, 10 bus jalur utara. Nanti kita ketemu di sini, kita bikin acara pencerahan dan testimoni. Boleh dong, boleh. Ibu, Bapak nanti ikut dengerin. Nah, besok testimoninya Mbak Ratih, karena Mbak Ratih baru cair 300 miliar. Nah, Ibu Bapak boleh nanya ya. Tanggal 23 Januari kita bersama anak-anak yatim yang mau umroh dan tim YouTube yang pada mau berangkat umroh dan keluarganya, kita berangkat dari sini ke Klaten, ke restoran Banyu Urip. Kita mau testimoni, di sana kita ada testimoni lagi bersama Mbak Ratih. Dan kita lanjut testimoninya di Hotel Orchid, Grand Orchid, Malioboro, Jogja. Kita berangkat dari sini ke sana. Nah, nanti pulangnya tanggal 25. Nah, terakhir saya mau Bapak dan Ibu sebelum pulang, coba ikutin sayembara RDAY. Mumpung duitnya belum dipakai buat yang lain. Karena Mbak Ratih maunya buat hadiah Bapak dan Ibu. Apa tuh?
sifat 18 jangan ada di dirinya bapak dan ibu. Sulit gak? Enggak lah kalau kita niatin. Ini kan bapak dan ibu nggak niat. Sama cucu masuk ke pancing jengkel. Cucu udah aja diabaikan. Kayak cucu loncat-loncat. Cucu nggak mau makan. Cucu nggak apa. Udah biarin lah, kan kita lagi gede hajat kita 10 miliar. Ini enggak. Ngomong. Atau kita ngomong ke ibunya. Atau kita ngomong ke bapaknya. Janganlah. Itu namanya ngadu. Udah aja kalau ibarat orang Jawa. Cincing taliwondo. Apa? Cancut taliwondo. Mungkin dah. Telan aja udah. Namanya cucu. Nggak boleh. Anak. Hujan-hujan. Motornya dimasukin ke dalam rumah. Sehingga ubinnya kotor. Sepeda. Marah. Sekarang gede jengkel. Apa gede marah? Gede hajat apa gede marah? Gede hajat. Ini sepeda. Mama kan dari tadi, aduh, nggak boleh bos. Kan kita lagi punya hajat 10 miliar. Anak baju kotor dilempar-lempar. Kita ngomong juga, ngambilin juga bajunya. Ya Allah. Janganlah percuma. Mendingan tadi tangannya gak usah berbuat. Udah aja mulut ngomong terus. Ini mulutnya ngomong, tangannya juga ngambil. Hah? Ya iya, ini sebenarnya Pak Haji nyindir siapa sih? Ya iya, itu loh kesindir. Jadi nggak mau saya, ya. Jadi kalau anak nggak mau makan, udah dimasakin, udahlah. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat, komennya dikurangin. Nggak boleh. Kadang ibu bapak suka mikir, nah nanti kalau kamu mah gimana? Ya, ucapan adalah doa. Bener loh anak kita mah. Janganlah. Udah kalau dia nggak mau makan, ya udah pasti sehat lah nanti. Apalah gitu. Ini kan enggak. Oke? Yo, yang baru datang ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ayo. Yang baru datang tuh bertiga ada pertanyaan nggak? Kasih mic-nya. Yo. Ada gak? Ayo. Yo, ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Mujak Yanwar dari Cirebon Pak. Ya. Mau nanya kan masalah hajat. Tadi kan baru datang ya. Ya. Maksudnya bagaimana sih supaya kita itu punya hajat cepat terkabul gitu. Gampang bos nih. Yang 3 nggak boleh nih. Mikir, komen, ngeluh nggak boleh. Tapi harus ini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Karena ini kayak genset listrik. Jadi kalau listriknya nyala, gensetnya mati. Kalau gensetnya nyala, listriknya mati. Ada gak genset nyala, listriknya mati? Ada gak gensetnya nyala, listriknya nyala? Beledak. Jadi lo mesti gini. Yang ini gak boleh. Mikir, komen, ngeluh. Jadi selama lo mikir, gak akan hajatnya terkabul. Selama lo komen, hajatnya gak mungkin terkabul. Selama lo ngeluh, hajat lo gak mungkin terkabul. Jadi itu hilangin dulu, gantinya ini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Itu aja. Banyak kok bos tamu RDA yang pada 10 miliar. Kayaknya yang blow on nih semua nih yang pada duduk di sini. Ya kan? Kalau udah pasti terkabul udah pasti nggak bakal datang bos. Mana? Tidak ada tamu RDA yang udah terkabul datang. Udah nggak ada bos. Kok gitu Pak Haji? Karena dia udah sibuk. Yang 10 miliar, yang 20 miliar. Tiap bulan udah nggak mungkin datang karena sibuk. Paling yang masih datang Mbak Rati. Karena Mbak Rati lagi punya hajat. Kemarin yang 400 miliar cair. Mbak Rati masih datang lagi. Kemarin cair lagi 300 miliar. Masih datang lagi. Karena dia ada hajat lagi. Makanya dia besok tanggal 19 Februari. Dia mau berangkatin anak yatim umroh. Besok latihan dulu. Anak yatim diberangkatin ke Jogja. Tanggal 23 Januari. Sampai tanggal 25 Januari. Jadi lo gak boleh ini bos.